Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Hari ini kita punya topik pembicaraan, yaitu konsep dasar fisikawi dan kimiawi di dalam biologi sel. Jadi pada dasarnya sistem biologi itu harusnya bisa dipikirkan melalui nalar, dan untuk itu kita memerlukan hukum-hukum fisika dan hukum-hukum kimia dalam membahas tentang proses hidup. Nah, mengapa kok harus biologi sel? Jadi biologi sel ini sebetulnya adalah sebuah cara kita agar kita bisa membahas sistem kehidupan pada sebuah tataran berpikir yang melibatkan teori-teori fisika, teori-teori kimia, dan juga bisa dibuktikan di dalam laboratorium bagaimana proses hidup itu pada dasarnya mengikuti hukum-hukum tadi. Dan dengan demikian kita perlu untuk melihat bahwa di dalam sel itu ada banyak hal. Dan mengapa sel? Itu karena manusia itu cenderung untuk memiliki suatu cara untuk membangun pengetahuan dengan cara fokus. Nah, hanya dengan cara fokus itulah kita bisa membangun pengetahuan. Dan disinilah kita terpaksa harus mereduksi sistem kehidupan yang kompleks ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana, tetapi representatif atau mewakili sebuah hal yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian diskusi di dalam sistem kehidupan. Untuk itulah kita menggunakan sebuah pandangan yang disebut dengan pandangan reduksionistik, yaitu kita mereduksi sistem kompleks di dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana tetapi mewakili. Itu kita sebut dengan reduksionistik. Nah, ketika kita itu memandang individu sebagai satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil, sel adalah unit struktur dan fungsi yang paling kecil yang terdiri atas atom dan molekul. Nah, disinilah sebetulnya kemudian kita bisa melakukan berbagai macam diskusi dengan melibatkan hukum-hukum fisika dan kimia. Jadi, sistem sel itu dianggap mewakili sistem kehidupan karena dia memiliki seluruh ciri kehidupan, yaitu bergerak, bereproduksi, kemudian juga melakukan proses metabolisme dan punya sistem yang kita sebut dengan irritability systems, yaitu bisa menjawab rangsangan, bisa melakukan sebuah interaksi antar sel satu dengan sel yang lain. Dan ini adalah sifat yang ada pada satu individu makhluk hidup. Disinilah kemudian kita coba kita bahas bagaimana hal ini bisa kita lakukan. Nah, sebelum itu kita akan membahas sebuah konteks. Di situ ruang dan waktu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem biologi. Jadi biologi adalah ilmu empiris yang di situ fakta yang bisa diamati oleh indera. Kemudian di sini betul-betul sebuah fenomena yang di situ ruang dan waktu adalah menyatu. Jadi biologi tidak berbicara tentang pikiran, tidak berbicara tentang perasaan, tapi biologi adalah melihat suatu proses di dalam sistem kehidupan yang bisa terindera oleh panca indera kita. Nah, pada dasarnya sistem biologi itu mengenal hukum, hubungan, struktur, dan fungsi yang berlaku dalam organisasi tubuh. Yaitu kalau strukturnya seperti ini, maka fungsinya seperti ini. Jari kita 5 itu fungsinya sudah akan bisa ketahuan untuk memegang,
untuk berlatih menulis dan melakukan berbagai macam hal yang bisa dilakukan oleh diri kita, karena jari kita 5 dan bentuk telapak tangan kita itu jauh berbeda dengan misalnya kera. Ya, kera itu telapak tangan kita lebih panjang, jadi dia bisa untuk memegang, bisa untuk bergelayut dan memanjat jauh lebih terampil dari kita karena struktur tangan-tangan kita. Kaki kita juga sudah terfungsikan hanya untuk berjalan, tidak bisa untuk memanjat seterampil kera. Ya. Nah, itulah hubungan struktur dan fungsi, dan itu akan kita pakai di dalam kita menelaah sel. Ya. Mengapa? Karena nanti kalau kita menelaah sel, kita terpaksa harus menggunakan mikroskop. Artinya kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mata telanjang. Ya. Selain itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan analisis kimiawi, analisis fisikawi, yang di situ hukum-hukum fisika kadang-kadang tidak bisa terlihat, tetapi hanya bisa dirasakan. Nah, disinilah pedoman dasar untuk membahas sel masih harus berpegang pada hukum dasar biologi, yaitu misalnya hubungan struktur dan fungsi. Yang lainnya lagi adalah bahwa seluruh proses kehidupan itu mengikuti hukum-hukum kimia dan fisika. Itu adalah asumsinya. Kita tidak berpikir hal-hal yang di luar hukum-hukum kimia dan fisika. Mengapa? Karena hukum kimia dan fisika adalah juga empirisme yang di situ harus bisa tertunjukkan oleh indera selain bisa dinalar. Hal yang ketiga jadikan pedoman adalah bahwa sistem kehidupan itu sangat efisien. Jadi ketika kita mempelajari biologi sel, kita harus ingat bahwa efisiensi adalah the rule of the game di dalam sistem kehidupan. Hal lain yang perlu kita pikirkan di dalam membahas sel, ketika kita harus fokus dan kita tahu bahwa sel itu adalah unit paling kecil di dalam sistem kehidupan, baik struktur maupun fungsi, yang ketika kita membahasnya dengan hukum-hukum fisika dan kimia, itu kita harus paham betul bahwa di dalam sel 80% komponen sitoplasma adalah air. Jadi memahami air adalah sebuah bagian yang sangat penting. Molekul air berikatan satu sama lain dengan ikatan lemah berupa ikatan hidrogen. Kemudian juga molekul air itu memiliki polarity. Jadi ada sebuah bagian yang di situ kita bisa melihat bahwa molekul air di satu sisi di wilayah atom H, di situ ada yang namanya elektropositif region. Kemudian di sebaliknya adalah elektronegatif region. Ini adalah polarity. Dan demikian semua materi yang bermuatan listrik yang positif akan berada di wilayah atom H, dan yang bermuatan positif ada di seberangnya atom H, dan yang bermuatan negatif akan berada di posisi wilayah atom H. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya menjadi pijakan kita untuk membahas untuk selanjutnya. Nah, sistem kehidupan tadi itu dikatakan sangat efisien. Karena sangat efisien, maka sistem kehidupan ini harus bisa diselenggarakan dengan energi yang kecil. Jadi energi yang kecil ini menguntungkan karena dia mudah untuk menyelenggarakan, dan juga ketika sesuatu itu mau direkonstruksi itu mudah dibongkar. Jadi sistem kehidupan itu pada dasarnya adalah efisien, jadi mudah dibentuk dan mudah dibongkar. Dan yang bisa kita pakai dalam ilmu kimia di sini adalah adanya fenomena ikatan lemah, yaitu merupakan ikatan yang dengan kebutuhan energi rendah. Ikatan ini mudah terbentuk dan juga mudah lepas,
terjadi antara dua atom dalam satu molekul atau dua atom yang masing-masing adalah anggota dari dua molekul. Ada 4 ikatan lemah yang terketahui dan bisa kita pakai untuk membahas proses hidup. Yang pertama adalah ikatan hidrogen, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa antara molekul air satu dan yang lain itu menggunakan ikatan hidrogen yang mungkin kalau bisa dilihat dalam slide sebelumnya. Tadi kita lihat lagi ya, ikatan antar molekul air itu dia menggunakan ikatan lemah yang warnanya merah di situ. Digambarkan warnanya merah garis-garis seperti apa itu tempat penyeberangan itu ya, garis-garis itu kita sebut dengan ikatan lemah. Nah, itu adalah ikatan yang mudah lepas dan mudah terbentuk. Energinya rendah untuk membentuk dan untuk melepasnya pun diperlukan energi yang rendah juga. Jadi kalau air itu dipanasi sedikit aja dia akan menguap. Jadi ikatan lemah tadi mudah terlepas. Ikatan lemah tidak hanya antar molekul air, antara atom O dan hidrogen pada molekul air, tetapi juga antara atom O dan hidrogen atau atom hidrogen dengan nitrogen pada asam amino, ya, pada polipeptide, di dalam polipeptide. Jadi polipeptide itu terdiri atas asam-asam amino, dan asam-asam amino itu antara atom O dan H atau H dengan nitrogen ya yang ada pada polipeptida itu saling berikatan, dan akhirnya polipeptida itu yang panjang itu akan melipat. Nah, berbeda dengan polipeptida, kalau DNA itu terdiri atas basa purin pirimidin. Jadi kalau polipeptida itu asam aminonya ada 20, kalau DNA itu hanya ada 4 basa purin pirimidin, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, dari situ masing-masing bisa memiliki 3 ikatan lemah antara basa purin pirimidin tadi, ada yang 2, sehingga DNA itu menunjukkan suatu fenomena double helix. Berbeda dengan polipeptida yang melipat-lipat berbentuk globuler karena asam aminonya ada 20 dan ikatannya itu satu-satu gitu ya, sehingga terjadilah sebuah fenomena pelipatan membentuk suatu struktur globuler. Ya, ini adalah ikatan hidrogen pertama. Yang kedua itu ikatan yang kita sebut dengan ikatan ion. Ikatan ion itu sebenarnya adalah ikatan antar atom bermuatan yang positif dan bermuatan negatif dalam sebuah molekul. Ya. Nah, ikatan ion ini menjadi suatu ikatan kuat apabila berada di udara atau pada kondisi vakum. Sementara kalau berada di dalam air, ikatan ion ini menjadi ikatan lemah. Ya, ini akan mengikuti hukum Coulomb, yaitu di situ bahwa konstanta dielektrik sebuah media gitu ya, di sini di air itu kira-kira konstanta dielektriknya adalah 80 kali lebih besar daripada kondisi vakum. Jadi kalau ikatan ion itu di dalam kondisi vakum itu merupakan ikatan kuat, maka di dalam air dia akan menjadi ikatan lemah. Yang ketiga itu adalah ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik sebetulnya bukan the real bonding ya, bukan ikatan yang sesungguhnya antar dua molekul, tetapi dia menjadi berikatan karena dua-duanya tidak menyukai air. Jadi di sini senyawa-senyawa yang biasanya tidak bermuatan listrik seperti minyak ya, itu mereka sama-sama tidak suka air dan membentuk suatu ikatan satu dengan yang lain. Nah, ikatan-ikatan seperti ini
itu akan hilang kalau airnya misalnya membeku menjadi es ya. Juga akan terjadi apabila di situ mayoritas air seperti di dalam sitoplasma yang 80% adalah air. Jadi suatu polipeptida misalnya asam amino itu ada yang hidrofobik yang tidak suka air, ada yang hidrofilik yang suka air. Yang hidrofobik itu cenderung menghindari air, sedangkan yang hidrofilik itu cenderung untuk mendekati air. Jadi dengan demikian polipeptida tadi selain dengan ikatan hidrogen, dia juga membentuk sebuah struktur globuler melipat-lipat diri dengan basis ikatan hidrofobik, yaitu asam-asam amino yang ada di dalam di tengah-tengah itu cenderung adalah menghindari yang warnanya di sini adalah warna hijau gitu ya, itu cenderung menghindari air, sedangkan yang warna biru yang bermuatan listrik yang disebut sebagai asam-asam amino polar itu dia berada di permukaan air, permukaan lipatan protein atau polipeptida. Dengan demikian polipeptida dan protein itu memiliki muatan listrik di permukaannya, jadi dia menjadi sangat reaktif. Ya. Nah ini adalah merupakan bagian yang terjadi ketika di dalam sitoplasma. Jadi DNA akan otomatis membentuk double helix, protein akan otomatis membentuk suatu struktur globuler melipat-lipat diri. Yang keempat itu adalah ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini adalah sebuah fenomena yang di situ antar atom itu sesungguhnya tidak saling bersentuhan ya. Itu adalah medan gaya sebetulnya. Jadi di sini saya gambarkan ada karbon itu saya tulis 3,2 angstrom, kemudian nitrogen itu 2,7 angstrom, hidrogen itu 2,1 angstrom, oksigen itu 1,7 angstrom. Nah, ikatan van der Waals itu adalah ketika dua atom itu didekatkan, kemudian pada suatu titik equilibrium tertentu dia akan ditolak, saling tolak menolak. Kemudian tetapi kalau terlalu jauh dia akan saling tarik menarik membentuk sebuah van der Waals force equilibrium ya. Nah pada posisi itu, pada titik itulah interaksi antar atom terjadi, dan itu akan mempengaruhi struktur protein, struktur DNA, lemak, membran sel, dan semuanya akan dipengaruhi oleh adanya fenomena van der Waals force equilibrium ini. Nah karbon itu 3,2 angstrom. Karbon itu bukanlah atom yang paling besar karena dia berat atomnya ya sekitar 12 ya. Oksigen itu 16, nitrogen itu 14, hidrogen itu cuma 1, tetapi hidrogen itu memiliki wilayah van der Waals yang lebih besar daripada oksigen, meskipun hidrogen itu sebenarnya dari struktur atom dia paling kecil. Dari massa atomnya dia paling kecil. Nah inilah yang disebut dengan fenomena van der Waals, dan karbon adalah yang paling besar 3,2 angstrom, sehingga semua struktur kimia itu akan cenderung memiliki backbone atau tulang utama. Struktur utama itu adalah karbon ya, karena karbon itu memiliki wilayah van der Waals yang paling besar. Jadi kalau atom lain itu mendekati karbon, maka pada titik 3,2 angstrom, kalau didekatkan lagi akan ditolak, kalau dijauhkan dia akan ditarik, sehingga pada posisi 3,2 angstrom di wilayah van der Waals itu. Nah, ketika struktur umum protein kita lihat dengan hukum-hukum tadi itu ya, senyawa-senyawa kompleks ya, seperti protein, DNA, kemudian ya
seluruh makromolekul yang ada di dalam sel itu, dia akan mengikuti kaidah-kaidah yang di situ ikatan lemah menjadi basis utama suatu struktur dan fungsi. Karena kalau strukturnya berubah, fungsinya akan berubah. Tadi ingat bahwa di dalam sistem biologi there is a relation between structure and function. Jadi kalau di dalam DNA itu double helix itu ya, dia berfungsinya ya dia akan mengalami dehelikasi atau pelepasan helix untuk terjadinya template suatu proses replikasi DNA misalnya, atau terbentuknya mRNA misalnya ya. Nah, ini adalah bagian dari konsekuensi adanya suatu ikatan lemah pada basa purin pirimidin. Sementara kalau pada protein ya, pada protein perubahan struktur-struktur itu terjadi karena adanya perubahan-perubahan konstelasi ikatan lemah. Dan itu sangat mudah terjadi dengan energi yang relatif rendah ya, relatif rendah, maka akan terjadi suatu perubahan struktur, dan itu artinya si protein tadi, si enzim tadi itu akan bisa berfungsi atau tidak berfungsi. Bahkan dia protein itu kalau dia misalnya asam aminonya terdiri atas mayoritas adalah asam amino hidrofobik ya, yang tidak suka dalam air, maka dia akan otomatis berada di membran sel. Karena apa? Karena membran sel itu nuansanya adalah hidrofobik. Jadi hal-hal seperti ini merupakan satu kejadian yang menunjukkan adanya satu bentuk kecerdasan dari sistem itu karena memang strukturnya seperti ini. Jadi contohnya seperti inilah. Protein-protein yang mayoritas adalah disusun oleh asam amino hidrofobik, maka dia otomatis akan ketahuan bahwa dia adalah protein yang posisinya ada di membran sel. Dan bagian yang hidrofilik akan cenderung berada di luar membran, dan biasanya karena dia bermuatan listrik maka dia bisa jadi ligan, bisa jadi reseptor, dan juga bisa menjadi bagian dari suatu proses komunikasi antar sel. Ya. Jadi inilah sebuah fenomena ikatan lemah yang di situ bisa menjelaskan bagaimana suatu kejadian proses hidup itu menjadi sangat efisien, dan setiap makromolekul baik itu polipeptida atau DNA atau membran sel, dia tahu di mana harus bekerja, dengan siapa dia harus bekerja, bahkan kapan dia harus bekerja. Itu merupakan bagian yang basisnya adalah ikatan lemah. Nah, saya kira dari sini saya hentikan dulu, kemungkinan untuk dicerna ya, diendapkan dengan melihat beberapa literatur yang sudah kita berikan sebelumnya, dan nanti minggu depan akan kita perdalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.